Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui live streaming dimanapun Bapak dan Ibu berada. Tuhan memberkati. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur jika pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat, sehingga saat ini kami boleh datang di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan. Kami rindu Bapa untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berfirman Bapa melalui hamba-Mu Ibu Marganingsih. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati kami semua dan kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan menaikkan satu pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Karena begitu dalam kasih Tuhan, sehingga Dia rela untuk menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya untuk menebus dosa kita semua.
sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Katakan, Engkau yang ku sembah Tuhan, Engkau yang terindah dalam Ku hidup. sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Katakan, seumur hidupku Tuhan, aku hanya mau menyembah Engkau. Hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku Tuhan, hanya Engkau yang layak aku sembah. Hidupku Terima kasih Tuhan. ku mau menyembah-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kebaktian ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Mari kita aminkan. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi dan selamat menikmati, memperingati masa-masa sengsara Tuhan, dan selamat beribadah pada hari ini. Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita akan angkat kembali satu pujian dari PPR 1, Kasih Allah Tak Terduga. Kasih Allah tak terduga,
nyanyikan malaikat dan para salehnya. Dan bila waktu berlalu, tata dunia hancur lebur, dan yang tak mau sembah Tuhan minta gugur menimpanya. kasih Tuhan tetap teguh, Sungguh tak terduga, dan anugerah penebusan dari kidung surga. kasih Allah tak terduga, Betapa kayanya, tetapi nyanyikan malaikat dan para salehnya. Walaupun laut terasa bintang langit dijadikan kertas, tiap ranting alat tulisnya, dan tiap orang menulis, lalu mau tulis kasihnya, langit akan kering dan langit pun takkan cukup, timur terus ke barat. kasih Allah tak terduga, Betapa kayanya, tetapi nyanyikan malaikat dan para salehnya. Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Marga. Hari ini kita sudah memasuki hari-hari kesengsaraan Tuhan Yesus, di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Bapak Ibu, saya ingin memberikan kemarin saya ingin cerita sedikit saja, tidak sampai 2 menit. Saya kemarin tuh melihat YouTube. Saya tuh ingin berteriak, saya ingin seandainya dekat gitu, saya ingin menonjok orang ini ya. Jadi ceritanya begini, ada seorang calon pastor, dia mempunyai nama baptis Nikolaus. Dia sudah calon pastor, sudah sekolah di seminari, kemudian entah bagaimana ceritanya saya tidak tahu, tetapi calon pastor Nikolaus ini, dia beragama Katolik ya, para pastor. Bertemu, mungkin Bapak Ibu sudah melihat atau mendengarkan di YouTube. Dia bertemu dengan seorang mu'alaf, Bapak Ibu pasti tahu, yang bernama Irene Handono. Nah, saya tidak tahu bagaimana dia ketemunya. Kemudian Irene Handono ini mencekoi si Nikolaus ini. Dia mengatakan bahwa Allah yang kamu sembah, Tuhan Yesus, itu tidak mati di kayu salib. Dia itu hanya pura-pura. Jadi dia bercerita bahwa di kayu salib itu, orang kalau hanya ditusuk lambungnya dan dipaku tangannya, itu tidak akan mati dalam waktu 3 jam. Tidak ada orang mati hanya karena dipaku dan ditusuk lambungnya. Kemudian pada waktu Yesus dikubur, Yesus kan tidak dikubur seperti orang sekarang. Dia hanya dimasukkan ke dalam gua. Dan waktu di gua itu diberi oleh perempuan-perempuan itu rempah-rempah. Nah, rempah-rempah seperti berambang bawang, dia menyebutkan, seperti berambang bawang itu obat. Bisa menjadi obat untuk luka-luka yang diderita Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sesungguhnya tidak mati. Hanya luka, dikubur itu tadi, di dalam gua itu tadi, dikasih rempah-rempah, sembuh, kemudian dia bisa keluar dari kubur. Jadi sesungguhnya tidak mati Tuhan Yesus itu. Nah, Bapak Ibu,
celakanya si Nikolaus ini percaya dengan dia manggilnya Umi Iren Handono. Saya jengkel banget ya. Kemudian dia menjadi mu'alaf, saat ini dia masuk agama Islam. Biar dia percaya bahwa Yesus tidak pernah mati di kayu salib, tetapi iman kita mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Yesus yang sudah mengasihi kita, dia yang memanggil kita untuk pulang ke rumah Bapa ketika kita keluar dari zona Tuhan Yesus yang saat ini kita jalani. Dia mengasihi kita kemanapun kita pergi. Kalau kita menjadi anak yang terhilang, dia akan mencari sampai ketemu. Iman kita mengatakan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Apapun yang dikatakan dunia, kita tidak usah mendengarkan, kita tidak usah peduli bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita. Mari kita akan angkat satu pujian manis lembut, suara Tuhan Yesus memanggil.
Bapak Ibu kita semua akan bangkit berdiri. Mari demi perjanjian setia bagi aku dan engkau, walau berdosa terimalah kasih-Nya bagi aku dan engkau. Sungguh lembut suara Yesus memanggil orang berdosa pulang. Yang kelelahan pulang. Sungguh lembut suara Yesus memanggil orang berdosa pulang. Silakan Bu Marga untuk menyampaikan kebenaran firman. Mari kita akan menyatukan hati kita di dalam doa. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau yang mau berkorban untuk kami dan siap untuk memberi kami kemenangan di dalam kehidupan kami. Kami rindu saat ini Tuhan, Engkau menolong kami yang berdosa, supaya kami boleh pulang kembali kepada Bapa kami untuk menikmati kasih, rahmat, dan anugerah serta berkat-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami merindukan firman-Mu ya Tuhan. Silahkan Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu karena kami siap untuk mendengarkan. Kami percaya bahwa Roh Kudus, Roh Allah Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu dan memberkati kami semua sehingga kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan sukacita karena berkat-Mu yang limpah atas kami. Kami sambut firman-Mu dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul Bukan Aku ya Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 20 sampai 25. Matius pasal yang ke-26 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan ayat demi ayat, silakan Bapak Ibu untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Matius 26 ayat 20 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Amin.
berbahagialah kita yang dengan sukacita mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari kecil saya tahu ada satu permainan yang seru. Ada permainan seperti ini. Jadi orang duduk melingkar, lalu kemudian ada benda yang diestafetkan dari satu orang ke orang lain. Diiringi musik. Begitu musik berhenti, siapa yang memegang benda terakhir, dia akan keluar dari lingkaran dan kemudian menerima hukuman. Nah, serunya di sini. Ketika musik berhenti, lalu kemudian misalnya saya menerima benda ini, aqua ini. Saya tidak mau, saya serahkan sebelah saya. Nah, sebelahnya juga diserahkan lagi, lalu kemudian jadi seperti bertengkar gitu. Gak aku kok, orang aku, kowe gitu ya. Jadi seperti itu, seru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saling menyalahkan, tidak mau merasa mendapati atau didapati dia memegang benda itu. Nah, saudara, ini tidak sekedar permainan, ini menggambarkan sifat manusia, salah satu sifat manusia yang paling umum. Apa itu? Tidak mau kedapatan dirinya bersalah. Jadi selalu saja dia mengalihkan kesalahan itu atau tanggung jawab karena dia berbuat salah itu pada orang lain. Bahkan ada yang biasanya mencari kambing hitam. Misalnya, saya salah karena ketika saya makan tempe satu iris saja, lalu kemudian asam uratnya tinggi. Orang bertanya, Bu, kenapa kok kakinya pincang? Gara-gara makan tempe. Yang disalahkan tempe. Padahal mulutnya yang bersalah. Kenapa tidak bisa menjaga mulutnya untuk makan tempe hanya satu iris saja? Karena apa? Seperti itu. Jadi tidak mau kedapatan bersalah. Piye carane? Bukan aku. Seperti itu. Kita melihat manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Kita lihat sebentar. Yang tadi dikasih slide ya. Kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Kejadian pasal yang ketiga ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Kita lihat nenek moyang kita, manusia pertama Adam dan Hawa. Sudah diberitahu oleh Tuhan, semua buah dalam taman Eden boleh dimakan buahnya, kecuali buah yang dilarang oleh Tuhan yang ada di tengah-tengah taman itu. Jangan kau raba atau kau makan buahnya. Jelas perintah Tuhan. Tetapi begitu mereka makan, Tuhan tahu dan Tuhan bertanya, siapa yang memberitahu kamu bahwa kamu telanjang? Apakah kamu makan buah yang kularang untuk kau makan? Harusnya jawaban Adam, iya Tuhan, saya makan. Bukan. Karena kedapatan bersalah, dia mengatakan, bukan aku ya Tuhan. Maksudnya perempuan itu loh Tuhan. Jadi Hawa yang salah. Dia yang memberi aku, maka aku makan buahnya. Lalu Tuhan berkata kepada Hawa, bertanya kepada Hawa, apakah dia memakan buah itu? Hawa pun mengatakan, ular itu yang memperdaya aku, maka aku memakan buah itu. Bapak Ibu,
dia tidak mau kedapatan bersalah. Bukan aku. Itu sifat manusia yang biasa terjadi. Mungkin saya dan Bapak Ibu melakukannya. Dari kisah ini bukan sekedar permainan, ini nyata. Jelas Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan. Mereka makan buah itu dan mereka mengelak dan melemparkan kepada orang lain tanggung jawab setiap kesalahan. Tinggal jawab, ya Tuhan, saya salah, saya melanggar atau saya makan buah itu, ampuni saya. Apa susahnya? Karena memang mereka bersalah. Jadi kita melihat itu tanggung jawab yang tidak mau diterima. Mungkin dia berpikir, waduh, apa ya nanti hukumannya dari Tuhan kalau aku mengaku salah. Kalau orang zaman sekarang itu salah mendidik anak. Dan ini jangan pernah dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara yang punya anak ataupun cucu. Ketika anaknya jatuh, yang baru belajar jalan, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh ibu atau ayah zaman sekarang atau nenek atau kakek zaman sekarang? Cucunya nangis atau anaknya nangis, dia bilang, siapa sih nakal? Sopo sih nakal? Lalu kemudian lantai dipukul, nakal. Mengajari anaknya untuk melemparkan tanggung jawab kesalahan pada sesuatu. Atau mungkin ketika nangis kejer, lalu kemudian siapa yang nakal? Kakaknya enggak salah, enggak apa. Langsung kakaknya dipukul, nakal. Itu ajaran loh, didikan loh. Dari bayi sudah dididik seperti itu. Walaupun Adam dan Hawa tidak punya orang tua, tetapi dia bisa melakukan juga seperti itu. Apalagi yang dididik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang tua tidak sadar kalau dia mengajarkan anaknya atau cucunya untuk mengalihkan. Jadi mengalihkan kesalahan pada orang lain atau pada sesuatu. Kalau cucu saya jatuh, saya bilang apa? Bukan sapa sing nakal, lalu kemudian saya cari pohon atau apa, kodoke melayu, kodoke salah. Ndak. Saya akan mengatakan, ora apa-apa, jatuh sedikit kamu kuat. Jadi mengajarkan anak itu supaya ndak kapok, dia mau bangkit. Nah, seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Contoh yang kedua yang mengatakan bahwa orang tidak mau mengakui kesalahan atau melemparkan kesalahan kepada orang lain, kita lihat di dalam bacaan kita tadi di dalam Matius pasal yang ke-26 yang sudah kita baca tadi. Ketika Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara kamu akan menyerahkan aku. Kita lihat apa reaksi murid-murid. Mereka kaget dan sedih. Lalu kemudian mungkin saya bayangkan memandang satu dengan yang lain. Petrus lihat Andreas, Andreas lihat Yohanes. Opo Petrus ya? Pikirnya temannya Yohanes itu. Opo Yohanes ya? Jadi saling memandang mereka. Lalu kemudian mereka mengatakan, bukan aku ya Tuhan, atau apa aku Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka kaget dan sedih, harusnya mereka menintrospeksi diri. Apa aku ya, jojo aku ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka membentengi diri dan berkata, bukan aku ya Tuhan. Maksudnya bukan aku, kasarannya seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat ini, mereka tidak mau kedapatan salah. Dan yang lebih mengherankan lagi di ayat bacaan kita yang terakhir, si Yudas Iskariot yang waktu itu sudah terima uang nih, sudah sepakat dengan orang-orang yang bersekongkol untuk menyalibkan Yesus, sudah terima duitnya. Dia mengatakan apa di ayat yang ke-25? Bukan aku ya Rabi, bukan aku ya Guru, maksudnya seperti itu.
Jadi dia menyangkal kalau dialah pelakunya yang akan menyerahkan Yesus. Sehingga Yesus berkata, engkau telah mengatakannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di bacaan yang lain disebutkan ketika Yesus mengatakan, orang yang bersama-sama dengan aku mencelupkan roti di dalam pinggan. Jadi bareng dengan tangan Yesus itu, dialah yang akan menyerahkan aku. Dan betul, ternyata Yudas bersama-sama dengan Yesus untuk mencelupkan tangannya di pinggan. Ketika saat itu yang terjadi, apa si Yudas kemudian sadar, oh iya aku salah. Ternyata tidak, karena ya tadi dia mengatakan, bukan aku ya Rabi, tidak mau kedapatan salah. Entah apa ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang ada di dalam pikiran Yudas saat itu. Kita semua tidak tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang dipikirkan oleh Yudas. Tuhan Maha tahu. Termasuk apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Atau mungkin saat itu Yudas sempat berpikir seperti ini menurut saya. Alah gak apa-apa, dosa nanti nek sudah berbuat dosa minta ampun kan diampuni oleh Tuhan. Apakah ini pernah kita pikirkan ketika kita mau berbuat dosa? Alah dosa sithik ae. Saya bertemu dengan seseorang yang tahu sih mengenal Kristen tetapi belum masuk gereja. Saya coba dekati orang ini terus, lalu kemudian dia mengatakan, Bu Marga mesti ngerti ya dosanya sithik ya Bu, gak apa-apa ya Bu. Yo gak isa Om. Doa sithik gede itu di hadapan Tuhan sama, guyu dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi menganggap enteng sekali dosa. Dan menganggap enteng sekali, gampang sekali pengampunan. Padahal sebenarnya pengampunan dosa itu sulit, tidak mudah. Coba kita lihat dari dua sisi nih, pandangan Allah dan manusia. Dari Allah, dari sudut Allah, mengampuni dosa itu adalah berat, mahal dan sulit. Mengapa saya mengatakan demikian? Sebab untuk mampu mengampuni dosa manusia itu, Allah membayar dengan nyawa anaknya yang tunggal. Mahal. Nyawa. Berapapun duit tidak mahal, tetapi kalau nyawa yang menjadi bayarannya sangat mahal, tak terhingga. Yesus Kristus yang tidak berdosa itu disamakan dengan orang yang berdosa, dijadikan seperti orang berdosa, harus menanggung dosa-dosa manusia itu, memikul salib, mati di atas kayu salib dengan segala penderitaan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukankah ini berat, sulit? Jangan diremehkan pengampunan daripada Tuhan. Jangan pernah menganggap enteng pengampunan dari Tuhan. Itu dari sudut Tuhan ya. Sekarang dari sudut manusia. Apakah benar pengampunan dosa itu sulit? Lebih sulit lagi. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena manusia mempunyai sifat dasar yang mengatakan kalau kedapatan salah, apalagi orang menegur langsung, bukan aku ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu yang terjadi, menyangkal kalau dia berbuat dosa. Padahal untuk menerima pengampunan, manusia harus dengan sepenuh hati mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya berdosa, bukan aku ya Tuhan, bukan itu. Bukan seperti itu. Ampuni aku Tuhan, katakan dengan jujur, maka Tuhan Yesus mengampuni. Jadi selama kita masih menyangkal kalau kita berdosa, berusaha untuk membela diri kita, untuk membenarkan diri, bahkan menyembunyikan dosa kita, justru itu akan membuat kita semakin jatuh ke dalam dosa. Jadi kayak terus-menerus berkubang dalam dosa. Kenapa saya mengatakan seperti itu?
Karena dari satu dosa yang tidak diselesaikan, tidak diampuni oleh Tuhan, akan muncul dosa kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Kita akan melihat contohnya di dalam Kejadian pasal 31. Kejadian pasal 31 ayat yang ke-30 sampai 37. Saya bacakan. Kejadian 31 ayat 30 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barang-barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Lalu terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Apa yang kita temukan di situ? Satu, Rahel istrinya Yakub mencuri terafim, jadi berhala yang dimiliki oleh Laban, ayahnya. Itu bentuknya itu patung kecil. Ada dua, dia curi. Satu, dia mencuri. Nah, untuk menutupi dosa yang pertama, Rahel itu, apa yang dilakukan? Dia berbuat dosa lagi. Bohong, dua dosa. Yang kedua adalah bohong. Dia mengatakan kepada Laban ketika Laban ayahnya mencari terafim itu di mana-mana tidak ketemu karena memang diduduki sama Rahel di pelana untanya. Dia mengatakan kepada ayahnya apa? Maaf ayah, saya tidak bisa turun, saya harus duduk sini, saya tidak bisa bergerak lagi karena saya lagi menstruasi. Bohong. Biasanya memang seperti itu. Satu dosa ditutupi, akan muncul dosa yang kedua, ketiga. Bohong pertama, bohong kedua, bahkan bisa aja karena takut orang tahu dan sebagainya, dia bisa bunuh orang itu yang tahu atau melakukan apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat jika seseorang yang berdosa mengatakan, bukan aku ya Tuhan, menyangkalnya, menutupinya, menyembunyikannya seperti itu, maka tidak pernah dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sudah pasti. Karena apa? Satu-satunya jalan pengampunan adalah mengakui dosanya dengan tulus di hadapan Tuhan. Pengakuan yang lahir dari apa? Kesadaran diri yang sungguh bahwa dia berdosa. Dan dari sini, dari kesadaran itu akan melahirkan penyesalan yang sungguh, menyesal sekali akan dosanya. Jadi kita melihat ketika kita sadar, lalu nyesal, lalu mengakui di hadapan Tuhan. Itu langkahnya kalau kita mau mendapatkan pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Nah, setelah kita datang kepada Tuhan, sudahlah pasrah, apapun yang akan diberikan oleh Tuhan, hukuman apapun terima dengan sukacita. Karena memang tanggung jawab kita, setiap dosa itu ada upahnya, daripada kita tidak selamat masuk ke dalam surga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, contoh yang baik seseorang yang diampuni oleh Tuhan dan mendapatkan pengampunan adalah tentang anak yang hilang. Kita lihat sebentar di dalam Lukas 15. Lukas pasal yang ke-15 ayat 18 dan 19.
Lukas 15 ayat 18 dan 19. Saya bacakan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Anak yang hilang yang sudah berdosa menghabiskan warisan bapaknya, lalu dia mulai merasakan akibat dari dosanya, dia menderita, sengsara, menjadi budak, lalu kemudian dia teringat akan bapaknya yang maha kasih, yang penuh dengan berkat melimpah, dan dia kemudian sadar bahwa dia berdosa, lalu kemudian dia menyesal, lalu kemudian bangkit dari segala keterpurukannya. Dia datang kembali kepada bapaknya. Dia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Jadi dia sadar akan dosanya dan dia kembali kepada Bapa. Apa yang kita lihat setelahnya itu? Di ayat yang ke-20 kita melihat, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Pengampunan. Ketika dia menyadari dosanya, menyesal, dia kemudian mengatakan penyesalannya itu, pengakuannya, lalu bapak itu lari menjemput dia, memeluk dia, mencium dia, dan masuk ke rumah bapaknya dengan pesta yang sangat meriah untuk menyambutnya. Bapa di surga yang sangat baik, sangat penuh kasih itu mengampuni segala dosanya. Kita melihat senangnya orang yang diampuni oleh Tuhan. Dan cukup itu, jangan berbuat dosa lagi. Ini perkataan Tuhan yang dikatakan kepada seorang yang kedapatan berbuat zina. Seluruh orang yang hadir mau melempari dia dengan batu, tetapi Tuhan tidak. Tuhan memberi kesempatan kepada dia. Dan Tuhan mengatakan apa? Di dalam Yohanes pasal 8 yang ke-11 bagian B. Kita lihat sebentar. Yohanes 8 ayat yang ke-11 B. Tuhan mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ketika kita meminta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan ampuni, itu yang harus kita lakukan. Mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Dan satu lagi, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda, Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14. Yohanes 5 ayat yang ke-14. Tuhan mengatakan apa? Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Seseorang yang sudah berbuat dosa diampuni, jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi yang lebih buruk lagi. Biasanya memang seperti itu. Orang berdosa diampuni, balik lagi dosanya, lebih parah hidupnya. Karena dia tahu kebenaran tapi dia menyangkal kebenaran, sehingga dia melakukan lebih berani lagi untuk berbuat dosa. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi yang diinginkan oleh Tuhan pada saat ini ya, kita harus menyadari segala dosa kita. Jangan katakan, bukan aku ya Tuhan. Katakan, ya Tuhan,
aku berdosa, ampuni. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan di minggu sengsara Kristus ini, menjelang kita memperingati kematian Kristus di atas kayu salib, besok hari Jumat, disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita datang menghadap salib Kristus dengan pengakuan dan penyesalan dosa dan pertobatan dengan sungguh. Amin. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, Maha Kasih, Maha Pengampun, Engkau melihat kepada setiap hati kami. Apakah hati kami bersih atau kotor karena dosa? Tuhan, Engkau yang tahu. Dan Tuhan, lawatlah setiap kami supaya kami layak untuk memperingati kematian Kristus. Biarlah kami datang kepada Tuhan dengan penyesalan dosa kami. Hati yang sungguh-sungguh menyesal, meminta pengampunan dan bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak berbuat dosa lagi. Biarlah Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah yang membuat kami menyadari semuanya itu dan mampu melakukan. Terima kasih firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Kau ingatkan kepada setiap kami, supaya kami benar-benar melakukannya dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh hidup di hadapan Tuhan. Engkau memberkati kami dengan segala berkat-berkat-Mu, kasih setia-Mu setiap hari. Berkat dan rahmat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga hidup kami dicukupkan oleh Tuhan. Kami juga bersyukur karena pagi ini kami bisa memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Maka sucikan persembahan kami biar layak bagi Tuhan, dan Engkau memberkati kami kembali berlipat kali ganda. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi kami untuk melakukan setiap kegiatan kami, pelayanan kami, mengasihi Engkau dengan beribadah di tempat ini. Namun kami ya Tuhan, teringat saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakitnya. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk Ibu Murni Asri yang saat ini diopnam di Rumah Sakit Islam karena pasca operasi katarak. Kami mohon lawatan-Mu, kuasa-Mu bekerja, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga operasi itu boleh berhasil dan membuat Bu Murni bisa melihat dengan jelas. Hamba-Mu juga teringat untuk Ibu Hartoyo. Kekuatan penghiburan dadangnya daripada Tuhan, mujizat-Mu, kuasa-Mu boleh bekerja untuk menyembuhkan dan memulihkannya. Kami juga berdoa untuk Mbak Ti, Pak No, untuk Tuti, untuk Citris, Pak Joko. Kami berdoa untuk Ibu Supartini. Tuhan, kasih karunia-Mu turun atas mereka, menolong mereka untuk kuat menghadapi segala sesuatu dan boleh fokus akan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka. Ya Tuhan, saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan mereka ya Tuhan. Kesulitan di dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberkati. Jemaat-Mu yang ada di Tayu ini, di Ngablak, luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri, Tuhan memberkati mereka satu persatu, membuat mereka sukses, berhasil, berkemenangan, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, dilindungi, disertai oleh Tuhan selalu.
baik mereka yang di luar kota, yang bekerja, anak-anak kami yang sekolah, semuanya disertai oleh Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen yang ada di tempat ini diberkati oleh Tuhan untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendukung, saling bekerja sama, menjadi saksi dan teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak kami di akhir studi mereka, jenjang mereka ya Tuhan, untuk anak Yesa, untuk saudara Obed, saudara Batista yang akan menghadapi ujian. Kiranya Tuhan, hikmat-Mu, pengetahuan, kemampuan, kecerdasan, daya ingat yang tinggi, Tuhan, Engkau memberikan bagi mereka, sehingga mereka bisa melewati masa ujian mereka bersama dengan Engkau, maka mereka akan berhasil. Ya Bapak, saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Segala rancangan yang sudah dirancangkan oleh pengurus, oleh gereja-Mu, oleh majelis di tempat ini, Tuhan berkati. Kebaktian Jumat Agung, perjamuan kudus, kebaktian Paskah, Tuhan yang akan hadir, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati untuk Paskah sekolah minggu, untuk kaum wanita dan komisi yang lain yang akan memperingati. Tuhan memberkati. Semua yang terlibat pelayanan diurapi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah setia untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang kepada mereka. Tuhan akan memberkati mereka dengan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu, dan hati yang terus rindu untuk senantiasa mendukung pelayanan di tempat ini. Ajarkan kepada setiap jemaat-Mu hati yang setia untuk beribadah, untuk memuja Engkau, mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih hari lebih heran. Hamba-Mu juga teringat untuk Paskah yang akan diadakan oleh lansia komisi senior di PGMW 3 Tuhan di Kaliwungu tanggal 15. Kiranya juga Tuhan Kau buat berhasil, dan setiap senior yang ikut dari Tayu ke Kaliwungu, bahkan dari gereja-gereja lain, dilindungi, disertai, dan diberikan sukacita. Acaranya diberkati oleh Tuhan, cuaca diberkati oleh Tuhan. Bapak Pendeta Daniel yang akan menyampaikan firman-Mu juga diberkati oleh Tuhan, menjadi saluran berkat rohani bagi setiap senior yang hadir. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyerahkan kepada-Mu. Engkau yang pakai pemimpin-pemimpin kami, memberikan hikmat, roh takut akan Engkau, hati nurani yang bersih, yang murni untuk melihat kebenaran dan melakukan tanggung jawab dengan benar. Lindungi dan sertai bangsa kami dari segala yang jahat, dari setiap bencana, dari setiap apa yang tidak baik bagi bangsa ini. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengadakan komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih Bu Marga yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memberkati kita semua. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menaikkan satu pujian, Yesus harapan jiwaku. pohon selamat dan kesenanganmu,
yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.